Halo teman-teman, selamat datang di Kreakes Krea Visual Podcast. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra. dan saya Tika Zara Ratifa. Di episode 3 ini kita menghadirkan host baru. Jadi kita bakalan bikin host baru seterusnya di Krea Visual. Sebelumnya kita kedatangan host baru lagi nih. Boleh perkenalkan dulu nggak sih namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isaksa Kairani Subutri, biasa dipanggil Aksa. Halo Aksa. Jadi kita bertiga ini bakalan nerusin podcast selanjutnya dari kakak kelas ke kelas sampai nemuin host baru. Oh sekali. Jadi gimana ya Aksa? Senang apa enggak perasaannya nih? Senang banget sih karena kan aku bukan jurusan DKP tapi bisa gabung. Makasih banyak juga buat kakak sebelumnya. Pengalaman di jurusan hotel gimana? Di jurusan hotel pastinya sebenarnya jauh banget ya dari Krea Visual Podcast ini karena kan kita nggak ada, ibaratnya nggak urusin kamera tuh kan nggak ada, cuman karena di hotel tuh ada komunikasi, jadi kita juga akhirnya ada deh sambungannya buat podcast ini karena ngobrol-ngobrol. Weh, jadi kita juga berbagi ilmu nih sama jurusan lain nih. Kok bisa sih masuk ke SMK 1 Negeri Banjarbaru gitu loh? Awalnya itu pengennya SMA kan, jadi waktu itu sempat daftar ke salah satu SMA tapi gagal. Jadi waktu itu bingung mau masuk mana, tapi akhirnya kayak kelirik deh SMK Negeri 1 Banjarbaru ini. Ngomong-ngomong SMA mana tuh yang ditolak lu? Aduh, itu SMA Banua. Oh, berat ya, berat. Iya, berat, emang berat. Jadi susah banget kan. Jadi mau daftar SMA yang lain juga kayak udah sakit hati dari situ. Oh iya iya. Jadi keliriknya ke SMK 1 deh. Terus kenapa itu ngambil jurusan hotel? Nah, itu awalnya jujur sebenarnya mau ngambil itu MPLB perkantoran. Tapi di situ kayak gimana ya? Kayak bukan jiwaku aja di MPLB itu. Terus Kayak kamu merasa lebih cocok di hotel? iya, gitu. lebih cocok di hotel karena kan keluarga juga papa sama kakak ada yang kerja di hotel juga. Berarti emang udah Ada basicnya lah istilahnya gitu. Terus sekarang keseharian-keseharianmu gimana, kayak semenjak masuk SMK ini di rumah kayak ada lebih perubahan apa enggak gitu? Ada sih, SMK lebih sibuk ya daripada SMP, kayak banyak tugasnya juga. Numpuk ya udah ya? Oh, udah numpuk banget, bahkan deadline-nya sama harinya ya. Udah wah gitu, tapi alhamdulillah guru-guru SMK ini baik-baik semua. Masalah tugas kalau kita nggak paham langsung dijelasin. Kalau SMP mungkin lebih ke malu nanya kalau SMP, kalau sekarang udah lumayan bisa lah untuk Sudah ada peningkatan betul di ada SMP ya? peningkatan. pencapaiannya apa aja sih yang udah sampai masuk hotel gitu loh? Aduh, pencapaian mungkin dari lomba-lomba, mungkin ya lomba-lomba paskib sebelumnya. Oh, anak paskib ini ya. Ngeri. Jadi malu deh. Anak paskib ya, lomba paskib kemarin ya, alhamdulillah. Kita awalnya juga nggak nyangka sih bisa ngelanjutin paskib di SMK kan. Awalnya ngira SMK tuh pasti fokus sama praktek. Fokus ke jurusan. Iya, nggak mungkin ada ekskul yang gitu. Kaget juga berarti ya? Kaget juga, jadi pas tahu ada Krea Visualnya juga kayak, loh ada ekskul ini ya ternyata gitu. Jadi kayak ya seneng sih bisa kayak lanjutin bakat juga dari SMP. Kira-kira seru mana nih? SMK apa SMP menurut Aksa? Mungkin kalau dulu bilangnya pasti seru SMP dong, Iya. karena Ya karena teman kan, Karena belum temennya SMK ya? iya belum SMK. Momen-momennya lebih banyak. Iya, sama kayak kan tugas tuh mungkin SMP tugasnya nggak sebanyak SMK, jadi kayak ya pasti seru SMK seru SMP, cuma pas udah SMK ini ngerasanya sih seru-seru aja gitu karena ngerasa ikhlas aja sudah dengan keadaan SMK. Emang waktunya mungkin udah serius. Iya. Berarti Kira- waktu SMP itu udah pernah ikut paskib juga? Udah pernah ikut paskib juga. Iya. Lomba juga? Pernah lomba juga. Sudah juara berapa paling tinggi? Aduh, itu sebenarnya kan kalau di paskib ada tingkatannya kan. Tingkatannya itu ada kayak kelompoknya lagi. Waktu itu cuma sampai juara 1 caraka aja sih. Paham. Ada nggak yang kira-kira motivasi kamu untuk masuk paskib tuh? Kayak tiba-tiba apa kamu sendiri apa ada kayak ada dorongan gitu? Awalnya jujur aku kok punya cita-cita guru Oh. sebelum SMK ini. Oh, Kayak aku pengen deh jadi guru gitu kan. Terus tuh ngelihat dari keluarga background keluargaku
itu rata-rata PNS semua, kayak dewan tentara lah, guru gitu-gitu. Jadi kan ibaratnya pasti kalau ngelihat keluarga nih, aku pengen kayak gitu juga. Apalagi kan hampir semua gitu keluarganya kayak gitu. Jadi pas ngelihat sepupu-sepupu semua ikut basket tuh, aduh aku harus ikut juga nih. Oh, jadi gitu. Jadi kayak aku harus ikut juga, masa iya aku nggak ikut. Akhirnya keterusan sampai sekarang kayak nggak bisa Iri sama keluarga berarti ya. Iya, iri Iri sebenarnya banget. iri sama Inspirasi. keluarga. Inspirasi banget berarti. Iya. Tapi Dorongan ya emang banget. iri juga sih sebenarnya, kayak aduh aku pengen juga, aku gak boleh ngalahin kayak gitu. Ada nggak ya kira-kira bikin kamu down gitu di basket tuh, kayak mentalmu kayak menurun banget pas ikut basket? Kalau lomba sih kayak, karena lomba tuh kan kita nggak ketemu sama 1-2 orang, pasti kayak 5 tim, 10 tim. Akhirnya kayak pas kalah nggak dapet tuh, aduh sedih banget gitu sih, kayak ngecewain pelatih. Terus waktu kan kita latihan kalau basket nggak sehari 2 hari doang gitu kan, Capek ya? berminggu-minggu, capeknya kayak ngerasa nggak terbayarkan. Cuman ya berarti emang belum aja gitu. Selain basket, kamu ikut ekskul apa aja di sini? Kalau di SMK. Kalau di sini sebenarnya kalau ekskul yang baru-baru aku ikutin cuma basket aja untuk saat ini, tapi aku juga join sama OSIS. Wih, makasih. Ya, OSIS sama basket, dan sekarang ikut Kreakes juga. Wih. Terus Motivasi kamu masuk OSIS tuh apa sih? Kayak dorongan, OSIS dorongannya. tuh capek gitu loh, ngurusin event. Iya. Jujur itu juga dari SMP udah ikut, SMP udah ikut OSIS, terus keluargaku juga semuanya Anak OSIS. Iri juga. lagi, ini soal iri lagi. Iya, inspirasi keluarga emang ya, itulah keluarga tuh kadang emang lingkungan keluarga kita yang berpengaruh buat kita juga. Emang kayak sepupu-sepupuku rata-rata OSIS basket gitu loh, jadi kayak mau nggak mau aku tuh selalu ngeliat kayak pengen gitu loh sibuk kayak mereka Ini juga. orangnya berarti iri ya lagi. Inspirasi. Suka iri berarti ya. Sebenarnya kan iya irian juga sih, kayak kan tapi iriannya positif dong. Oh, iya. Bisa jadi Jadi menginspirasi, Iya. mendorong lah kita ngikutin juga. Iya. Nanti ada ceritanya tukang iri jadi sukses gitu kan ya. Keren banget ini. bener banget, Asli. bener banget. Bisa tuh habis kreatif visual itu ya, yang jurusan apa bagian film buat itu bisa tuh. Nah, ini juga bikin film. Wah, iya kan. Masuk TV lagi lagi. Oh bener banget, bener banget, bener banget. Bisa tuh idenya habis ini kita salurkan ya ke itu divisi Susah, ya. susah. Susah ya. Tapi bisa ya. Ya. Pengalaman di OSISnya apa? Kira-kira yang sudah kamu dapatkan? Itu sih jadi MC kemarin. MC. Iya. Dia apa? Itu apalagi kan aku masih kelas 10 ya, masih kelas 10 yang masih belum kenal sama orang-orang skena sifatnya gimana atau apa gimana, jadi jujur nervous banget sampai kayak nggak bisa natap audiens kan awalnya. Cuman pas sudah pertengahan acara kayak oh ternyata seru juga, fine juga anak-anak OSIS skena sama SMK tuh emang fine aja kayaknya. Mungkin aku yang terlalu overthinking sama apa ekspresi mereka. Seru tapi jadi MC gitu. Seru sih karena emang suka. Oh, deg-degan Mau juga. lagi nggak kalau jadi MC? Kalau mau, cuma kan kita juga harus gantian sama yang lain yang pengen dapat pengalaman juga. Katamu tadi SMP juga gitu OSIS ya? Iya. Itu jabatannya apa kira-kira? Kita penasaran. Gue penasaran. Jabatan aku tuh sebenarnya kan waktu kelas 7 itu aku jadi di salah satu bagian sekbid 9 itu kayak komunikasi sama kayak dokumentasi gitu. Tapi aku bagian komunikasinya. Terus kalau yang udah aku kelas 8 kan udah naik kelas, jadi aku jadi bendahara. Jadi bendahara OSIS itu juga. Iya. Amanah nggak? Iya, Amanah. amanah dong. Amanah. Alhamdulillahnya. Siapa tahu kan ada loh. Alhamdulillahnya amanah ya, alhamdulillah. Terus di Skena ini jadi apa jabatannya? Sekbid 2 bagian humas, hubungan masyarakat. Jadi yang ngubungin apa? Dan tolong jadi MC gitu ya? Iya, sama kayak kalau ada pengumuman kami yang pasti ngomongin kayak gitu. Terus Susah nggak di OSIS susah? Kalau di OSIS sebenarnya Kayak susah. komunikasinya gitu. Itu tergantung sama orang yang lain juga ya. Kadang kalau kita ngomong tapi gak nyambung sama orang itu kan gak enak juga, kayak takutnya risih juga. sama canggung lagi juga ya? Iya, canggung juga. Jadi tapi alhamdulillah OSIS, selama di OSIS
aman-aman aja komunikasinya dan nyambung-nyambung aja. Kakak-kakaknya juga enak-enak aja ya? Enak-enak aja, Baik alhamdulillah. banget juga. Baik banget. Alhamdulillah baik banget. Baik-baik. Iya. Terus kamu di jurusan hotel nih kok bisa masuk hotel loh? Tiba-tiba apa? Gimana gitu? Apa ada dorongan dari keluarga? Kan keluargamu PNS semua ya? Ya. Terus kamu kenapa tiba masuk hotel gitu? Karena ada keluarga juga yang di hotel kan, papa sama kakak itu pernah di hotel. Nah ini juga ini. Masa ini lagi Inspirasi dong. Terinspirasi, tapi kalau papa tuh lebih ke dominan boga di kuliner sebenarnya, kayak lebih ke Kayak chef. Iya, papa tuh chef, sedangkan kakak tuh yang lebih ke dominan hotel kayak waitersnya gitu. Oh. Tapi jadi akhirnya tuh waktu mau masuk MPLB kayak belajarnya tuh sama siapa, kayak nggak ada basicnya kan. MPLB kan gak ada yang diriin ya? Gak ada yang diriin. bukan nggak ada yang bisa jadi adekku yang iri sama aku. Oh, iya. MPLB kan nggak tahu, tapi ya emang bukan basic aja kayak komputer kan, apalagi kan kalau waktu zaman kita mungkin HP itu masih yang nggak terlalu semua punya kan, mungkin Ya. yang waktu masih kelas 7 kelas BlackBerry 8 gitu. gitu kan. Jadi akhirnya pas mau SMK nih daftar MPLB perkantoran tuh kayak aduh aku masih belum terlalu bisa komputer gitu kan, Nggak Jadi pede. nggak pede sama apa ya, kayaknya MPLB ini buat anak-anak yang pinter-pinter sama kalem-kalem gitu loh. Jadi kayak pas kita mau masuk tuh kayak aduh nggak bisa nih, aku banyak tingkah dan nggak Oh, pinter sadar ya? banget. Lu sadar? Sadar diri kan, bagus ya sadar diri, kayak banyak tingkah kayak gitu. Jadi akhirnya hotel aja deh kayak gitu. Seru di hotel ya? Alhamdulillah seru sekali. Teman-temannya juga seru juga? Teman-temannya seru banget. Alhamdulillahnya itu sih kayak apa, sakit hati dari SMA, tapi pas sudah di SMK nggak yang sakit hati itu, jadi kayak ikhlas banget dan puas banget sama di SMK sih. Pelajarannya susah nggak? Kayak matematika sama aja ya? Sama aja. Pelajaran-pelajaran Produktif. ya. Pelajaran produktif. Sebenarnya yang bagian susah itu yang ngafal-ngafal sih, kayak bahasa Inggris gitu, kayak ngafalin apa benda-benda yang ada di hotel. Sama sih ya. Sama aja. Oh, di KP gitu juga. Susah banget asli. Itu Susah. emang susah. Mungkin emang SMK ya, Iya, emang SMK. Jadi nggak tahu kalau yang SMA kan kita mungkin bakal Pelajaran. susah fisika kita susahnya ngapalin itu ya, benda-benda segala macam, sebutannya kayak gitu aja sih. Ini habis ini tujuannya kayak mau kuliah, apa langsung kerja gitu kan dari jurusan hotel tuh. Mungkin susah kalau kuliah mungkin. Iya, sebenarnya jujur masih pengen kuliah sih. Kayak masih pengen apa ya, sama ketemu banyak orang gitu loh. Bukan berarti kerja tuh nggak ketemu banyak orang, cuman kerja kan kita pasti fokus satu itu aja. Sedangkan kuliah kan kita masih bisa ikut organisasi gitu kan. Jadi kadang tuh masih selalu mikir, aduh aku pengen deh kuliah, kayak gimana ya, bisa nggak ya kuliah SMK? Sebenarnya bisa, cuma susah ya. Kuliah sambil kerja bisa. Iya bisa, cuman jurusannya mungkin jurusannya susah juga ambil jurusannya. Tapi rencana ke depan sih pengennya kuliah. Iya. Kuliah jurusan apa? Kalau aku pribadi pengen banget itu sih kayak hubungan internasional atau manajemen kayak Susah, keuangan gitu susah, kan. Itu kayak susah. aduh, dari jurusan hotel ke situ bisa nggak ya kayak gitu terus. Jauh banget beloknya. banget. Kalau ke pariwisata mungkin masih bisa, cuman untuk kuliah kayaknya nggak deh kalau pariwisata. Di hotel tuh ada nggak sih guru yang kamu takutin kayak aduh takut gitu loh. Ya deg-degan kalau masuk tuh. Sebenarnya ada sih, karena setiap sekolah pasti ada nggak sih guru yang Ya, kayak pasti gitu. ada. Banyak banget. Banyak banget. Ya, tapi alhamdulillahnya kayak selama kita ngerjain tugas fine aja sih, sama gurunya fine aja. Kamu kalau ngerjain tugas tuh ngirim nggak sama temen? Itu udah selesai. Nah, lu harus diri juga. Biar keren. Untungnya, tapi kalau tugasnya nggak gitu kenapa ya? Aku juga heran tau, kayak teman-temanku udah cepet banget kan udah selesai ngerjain, aku kok belum, aku nggak iri, aku malah Nggak, kayak itu positif juga. Jadi biar bisa kamu ngerjain oke, tugas. maksudnya aku bakalan iriin teman-teman kayak selesai tugasnya duluan ya. Tapi kan kadang tuh aku ngeliat kayak mereka emang cepet banget ngerjainnya, menulis juga ngerangkum tuh cepet kilat banget. Kayak aku aja baru buka buku mereka udah selesai. Berarti pintar banget berarti. Emang pintar-pintar banget mungkin ya teman-temanku. Akunya yang mungkin lelet kalau kayak dari kelas itu. ya beneran kayak aduh ini kok mereka udah selesai, aku Albert Einstein istri Elsa. nanti ya dilihat siapa itu yang cepet banget nulisnya. Emang kayak gitu sih, kayak
kok bisa. Nanti deh aku usaha iri sama temen Oh, dia. harus Udah, diriin itu. Harus diriin biar Harus bisa diriin, cepat. Biar bisa berkembang Biar gitu bisa ya. Iya, berkembangnya biar jauh banget nanti. Iya, nanti aku diriin deh coba-coba. Bisa sih, bah ide bagus. Makasih. Terus nanti ini kedepannya mau gimana di Skensa nih, kayak mau gini-gini aja apa Lanjut ikut, OSIS atau ikut apa lagi gitu? Kalau ikut apa lagi kayaknya cukup 3 ini aja deh kayaknya ya. Sudah pusing ya? Iya, pasti OSIS sama Kreakes aja deh Gak pusing kayaknya. gitu. Soalnya bagi waktunya kan SMK nih lumayan padat ya tugasnya. Jadi kalau misalnya kebanyakan ekskul yang kita ikutin tapi nggak kita tekuni itu nggak enak juga kan sama pelatih sama pembinanya. Yang penting ikut aman gitu aja nggak apa-apa. Menumpang nama Masuk aja ya, rapot, iya masuk masuk rapot nilai A plus gitu Nama-nama ya. nilai gitu. Iya, oke, bisa. Terus OSIS nih kamu emang kendala. niat apa gimana sih? Kayak cuma gabut apa emang niat masuk OSIS? Emang niat dong, Emang niat dong. emang niat. Masa gabut ya? Kalau gabut ya mungkin ya. Gak mungkin, tapi ada kok, ada yang kayak gitu. Kamu nggak gabut? Ada kok yang kayak gitu yang gabut kayak mengisi waktu luang ada yang kayak gitu tapi lama kelamaan niat ada. Tapi kalau aku pribadi emang niat sih kayak aku mau personal branding nih. Biar dikenal. Iya biar dikenal. Biar seleb nanti ya. Iya, enggak juga ya. Tapi bisa kan nanti kalau buat kerja kan apa ibaratnya personal branding kan SMK nih personal branding banget ya kayak harus bener-bener punya nama gitu. Jadi waktu ada pendaftaran OSIS aku ikut langsung sih emang Langsung niat emang daftar. mau Nggak mau jadi ketua OSIS langsung gitu. nggak bisa ya masih kelas 10 nanti deh usah yang Nanti deh. kelas 11 Jadi bisa ketua OSIS ya. mungkin. Ya, Iya. Biar jadi personal brandingnya biar jadi lagi Iya. biar lebih mahal. biar Biar terkenal. lebih mahal ya terkenal juga. Jadi terkenal nggak di SMK 1 di Kasel nanti bisa terkenal juga. Oh amin ya Allah, amin ya, amin. Mudahan bisa ya, mudahan ya duta-duta gitu ya jadi di situ bisa. Duta sama lain juga bisa. Oh, bisa. Bener banget. Ya bisa. Oke. Terus kamu tuh nyesel nggak masuk SMK nih kayak kenapa sih Gitu masuk loh. SMK itu kan gak sesuai Atau emang apa seneng aja? sesuai ekspektasi kamu apa enggak gitu? Awalnya aku jujur nggak senang sih. Waktu MPLS mungkin ya kayak aduh disuruh bawa ini kok Oh. agak ribet ya awalnya cuman pas udah ngejalanin MPLS oke aja sih seru tapi waktu semester belum sampai semester 1 masih pertengahan 3 bulan sekolah tuh masih belum ikhlas sebenarnya kayak aku harusnya SMA sih di sini aku tuh nggak di sini aku tuh harusnya SMA ya. kenapa ya aku di sini masih kayak gitu tapi pas udah mulai jatuh cinta sama OSIS, basket kan, mulai suka sama kegiatannya dan sama tugas-tugasnya mulai bersahabat juga jadi ya udahlah ikhlasin aja sih. Alhamdulillah bersahabat daripada Jalanin dulu ya. Iya jalanin dulu aja meskipun tapi akhir ini emang udah mulai ikhlas sih kayak udah mulai oke aku harus jalanin ini. Tapi misalnya kamu sekarang suruh milih nih kayak bisa milih SMK apa SMA, pilih mana misalnya sekarang bisa milih banget gitu loh. Bisa milih banget, bisa pindah gitu ya. Iya. Jujur aku kalau bisa kalau aku nggak tahu nih misalnya aku masih SMP sekarang aku masih SMP aku masih milih SMA sih tapi kalau aku udah ngejalanin SMK ini aku bakal milih SMK Soalnya sudah kebiasa ya. ya udah terbiasa sama udah lebih asik Udah aja lebih- sih Wah gitu lah. Iya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Jalanin aja yang penting. Jalanin. Sudah nyaman di hotel, iya nyaman di hotel. sudah dapat tujuan. Nah, kalau kalian mah di DKP gimana kalian emang tujuan jangan-jangan kalian juga sakit hati nih atau Kena iri juga ya. dari keluarga juga nih bisa nih Gak ada ini keluarga aku SMA semua. Kamu kan oh kamu SMK sendiri jadinya Enggak, mama aku sih SMK. oh DKP juga Tekstil. oh tekstil Karena mama aku juga lulusan SMK 1 ini. oh berarti emang itu ya emang keluarganya ada yang di sini Iya, sama tante saya juga di SMK 1 sini. Tekstil juga. oh tekstil juga Kok kamu nggak tekstil? iya Ya, aku cowok. Cowok, terbatas. oh iya Menjahit kan bisa. jadi awalnya SMA juga SMA apa tuh Aku tujuan awalku sih emang pengennya SMA ya. Tapi emang mikir-mikir dulu jadi SMK aja. Pas dilihat aja jurusan dari SMK 2, SMK 1 gitu cocok nih awalnya sama kantor. oh juga kantor juga nih Iya, kantor juga kantor. nih emang keliriknya di kantor ya SMK Nilainya satu? kurang. iya kan Iya, kurang. Emang dulu nyesel banget SMP tuh nggak pernah belajar, nggak Iya, pernah ngerjain tugas. Apalagi pas corona tuh. itu zaman zamannya penyiksaan nggak sih Iya itu dulu
2 tahun di rumah apa enggak? Iya. Tuh kerjanya cuma absen main game gitu aja. Dulu Oh. pas corona Iya benar. Kalau nggak diteleponin suruh ngumpul tugas nggak bakal Nggak bakal kerjain. Nggak bakal ada yang kerjain. numpuk tuh numpuk banget tugas. Iya pasti. Gak pernah aku kerjain. Sampai sekarang. Tapi gimana sekarang SMK? Ya sekarang udah mulai rajin lah. Rajin. Tugas sudah clear. Tapi Deadline-nya udah tapi ya. nggak tahu juga sih clear apa enggak aslinya. Setahu saya clear, tapi nggak tahu juga yang lain-lain mungkin yang nggak saya tahu mungkin belum Ada clear. yang belum ya. Atika gimana? Aku karena emang ada keahlian di bidang DKV sih, jadi masuk sini. Oh emang niat di sini ya. Berarti SMP emang kamu udah aku SMK 1. Iya dari kelas 7 udah kayak Oh, udah niat banget dia ya. Udah Udah matang berarti Udah ini. matang banget. Pilih sama keluarga juga nggak? Gak ini ada. keluarga ya emang mau di sini. Siapa tahu keluarganya kan DKP juga. ada. Oh ada. Baru Iri Oh, juga. iri juga, Iri juga sama keluarga Waduh. berarti. Jadi Sudah iri gimana? banget berarti ini. Udah iri banget. Sampai kelas 7 loh dia udah Dan mau nungguin di aku sini. masuk sini. Terus begini, kalau keterima gimana? Kecewa banget ya? Kecewa. Kecewa banget. Kalau nggak keterima masuk mana? Masuk SMA lah. SMA. SMA lagi. SMA yang mana? SMA di mana? SMA 1 lah. Wih, yang deket-deket ya. Ya dekat aja lah. Terus gimana nih sekarang studi kafe udah senang? Seneng aja sih karena kan dapat teman baru gitu loh, pengalaman baru. Jadi kayak nggak bosan-bosan gitu. Sama dia kan emang udah dari kelas 7 ya, emang pengen masuk ke apa namanya DKV ini. Jadi gimana gitu kan? Kamu pasti seneng banget kan masuk DKV. Seneng karena emang udah sesuai sama passion aku kan dari kelas 7. Jadi udah kayak dari TK malah aku suka ngegambar. Wow, dari TK udah direncanain ya SMK 1 abis Oh ini iya, aku ya. main aku juga diajari gambar sama kamu pas kemarin tuh gambar muka orang. Oh iya, yang Oh, gini. berarti Makasih banget kamu nih. emang suka gambar. Ih, sayang banget, aku nggak ada sih basic gambar seni kayak gitu, jujur aja. Aku juga nggak bisa awalnya. Nggak Ini bisa. juga kayaknya masuk di kafe ini untung-untungan. Tapi untung ada fotografi sama videografi yang bantu gitu. Oh, jadi dibagi kayak gitu ya kalian. Kalian milih sendiri apa dipilihin? Kalau di kreatif visual ini milih sendiri ya. Sendiri. Kalau saya fotografi, Ya. sini Videografi. Oh, dibagi. Oke. Ini yang ini podcast ya. yang Ini ini podcast. 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 Kita yang nurusin kakak-kakaknya yang Iya. kemarin-kemarin. Nah, ini kan kakak-kakaknya kan pramagang ya kan. Kalian kira-kira gimana pramagang itu nanti? Kan kita pasti ada pramagang juga. Kalian bakalan ngambil apa tuh kira-kira? Foto juga sesuai divisi. Sesuai divisi, sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalian milih gitu ya. Kalau di hotel nggak milih sih jujur aja. Itu kami ya emang sudah harus bisa Sudah semuanya. emang harus lulus di hotel ya. Iya, harus bisa semuanya sih, kayak di depan gimana, di belakang gimana, harus kayak gitu sih. Susah banget berarti di hotel ya. Lumayan susah sih karena kita kan ya ibaratnya nggak bisa ngomong, harus bisa ngomong Harus kayak bisa public speaking. iya, harus bisa. Berarti orang introvert gak bisa masuk hotel ya? Bisa sebenarnya bisa, cuman kayak gimana ya, pasti susah banget belajarnya, Cobain masuk hotel juga. Gak mau aku sudah enak banget di kafe. Udah bersahabat banget sama di kafe dan hotel. Terus senang juga berarti di hotel ya? Ya seneng banget sih karena emang dari awal kan pengennya di situ, kayak pengennya SMA tapi nggak bisa ya, akhirnya jurusannya hotel deh. Oke guys, berarti Aksa tuh emang sudah senang banget, sudah adaptasi di SMK 1 sama di jurusan hotel. Dan juga dia cari pengalaman-pengalaman kayak di basket, OSIS gitu. Intinya sudah jatuh cinta banget sama sketsa lah. Sedangkan kita juga sudah masuk banget ya di kafe. Ya, dan kami bertiga ini di Kreakas itu sebagai pengganti kakak sebelumnya sebelum pramagang. Jadi nanti pas kita pramagang bakal ada host baru juga lagi. Jadi ada regenerasi juga. Jadi sekarang nih kita bakal ketemu terus. Betul. Bakal lihat muka-muka kita terus Jangan nih. bosan-bosan ya sama kita bertiga ya sebagai pengganti kakak-kakaknya. Kalau bosan ya udah tutupin aja muka. Ya. Ya, bisa jadi itu hilang di orangnya gitu kan. Ya. Jadi segitu aja podcast hari ini. Apa yang disampaikan dari Aksa? Ya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan ngelihat Kreakes. Jangan bosan-bosan pokoknya buat ngeliat Kreakes karena kedepannya kita bakalan Ketemu lagi. Seru-seru lagi dan ketemu lagi. Dan akan banyak banget tamu-tamu yang lain. Nantikan video Kreakes selanjutnya. Dadah!
Jadi yang kalian lihat tadi adalah host pengganti kami yang dimana Kami akan melakukan pramagang yang sebulan lagi akan kita jalani. jadi nggak memungkinkan lah untuk kami mengurus podcast ini. Dan juga untuk sebelum-sebelumnya kita udah lama gak upload juga kan ya karena memang lagi sibuk banget Akhir semester. akhir semester, Iya. ya kan. Jadi, tadi Rizky lucu juga deh. Lucu banget. Iri. Ya, saya sangat berharap kepada Rizky dapat membawakan kreatif lebih berwarna lagi ya. Ya sih. Oke. Sila. Oke. Yo bro. Pesan dan kesan. Pesan dan kesan ya. Ya, makasih untuk kakaknya sudah percayain sama Rizky, Atika, Aksa. Ya, Semoga sukses malamnya. kata-kata. Ada. Apa Kata-kata lihat kamera, lihat kamera. Nggak bisa Lihat kata-kata. kamera, kata-kata. Nggak bisa. Jangan mati sebelum sukses. Siap. See you guys.